Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD kelas 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN kelas 3. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Baiklah, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari. Acara pertama pembukaan disusul dengan sambutan. Acara ketiga adalah acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Acara keempat tanya jawab dan acara kelima penutup. Dan marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak calon penggerak ISD Telaga 3 Kecamatan Ngelis Makanan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, kami sangat senang dan mendukung sekali program ini karena sangat membantu kepada seluruh guru dan anak, sehingga budaya positif yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah, karena dekadensi moral kita sudah terlalu tinggi, sehingga dengan adanya budaya yang positif itu bisa mengikis segala kemungkinan moral anak didik kita yang kurang bagus. Yang kedua juga kami minta dukungan kepada seluruh warga sekolah. Jadi sebagai pilot projectnya Pak Samsul ini untuk diikuti kepada seluruh guru, kepala sekolah, lingkungan, dan murid utamanya ya. Jadi untuk itu saya mengharapkan bahwa kepada calon penggerak ini harus betul-betul diterapkan sehingga hasilnya bisa kelihatan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Kepala UPTD SD Telaga 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Telaga 3 dan segenap para staf serta dewan guru lainnya yang mungkin hari ini tidak lengkap, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memaparkan apa yang sudah kami dapatkan di pelatihan pendidikan guru penggerak, yang mana sudah berjalan sekitar 1,5 bulan. Ini sudah masuk di modul 1.4, sehingga ada perlu yang kami imbaskan. Salah satunya adalah bagaimana kita kemudian membudayakan sesuatu yang positif di sekolah kita, khususnya di sekolah-sekolah yang gurunya ada calon guru penggeraknya. Selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui dan kita pahami bersama bahwa untuk mencapai hal yang positif kita perlu bekerja sama, kemudian bergotong royong agar hal-hal positif tadi dapat terlaksana dengan baik. Hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana proses budaya positif bisa kita lakukan. Tentunya pasti ada kekurangan, pastinya banyak kendala, tetapi yang nomor satu adalah kita mencoba. Dari proses tersebut nanti kita akan mulai mengetahui apa kendalanya, apa kelebihannya, kemudian apa solusinya. Ini yang perlu kita lakukan. Pertama dulu adalah berproses. Kita kenalkan dulu apa yang disebut dengan budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar peraturan kelas ya. Jadi peraturan kelas itu sudah ada mulai dulu. Nah, ketika saat ini itu dimodifikasi, seperti itu ya, saya menangkapnya dimodifikasi. Kalau peraturan kelas itu pastinya yang membuat bukan anak, tetapi bisa dari sekolah melalui rapat guru, kemudian akan diterapkan di sekolah dan dilaksanakan harus wajib bagi semua warga sekolah.
itu peraturan kelas. Tetapi di sini itu dirubah, kemudian menjadi keyakinan kelas. Dan prosesnya itu bukan ditentukan oleh guru, tapi semua elemen yang ada di sekolah itu kemudian diminta idenya, diminta untuk menyampaikan keinginannya. Misal contoh di sini Ibu Syahriah, sebagai guru apa yang diinginkan agar murid-murid kita nanti menjadi orang-orang yang positif? Oh, misalnya 5S, 5 salam, sapa, senyum, dan seterusnya itu. Oh, mungkin Bunjung juga dari guru yang lain menyampaikan yang lain. Oh, misalnya kita setiap hari menyampaikan wejangan kepada siswa. Oh, mungkin berbaris dulu. Oh, mungkin yang lain. Dari sekumpulan pendapat tadi itu, kemudian kita menjadikan suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah. Di kelas itu juga sama. Keyakinan kelas ini kita kemudian buat dulu. Setiap guru di perkelas akan mendapatkan tugas atau mendapatkan proses nanti. Kita semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mengadakan kegiatan yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dari pendapat-pendapat atau jajak pendapat dari murid. Misalnya murid bersepakat untuk membuat apa? Contoh misalnya setiap pagi kita berdoa. Apakah murid mendukung? Semua yang kemudian murid sampaikan itu kemudian kita sampaikan sebagai keyakinan kelas. Bukan guru yang membuat peraturan, kemudian murid yang kemudian melaksanakan. Ini dibalik, dari bawah kemudian kita musyawarah, jadikan satu kesatuan, menjadi satu keyakinan. Proses ini yang disebut dengan budaya. Budaya-budaya ini kemudian diharapkan berkembang ke tingkat sekolah. Dari sekolah ini namanya saja budaya. Budaya adalah kebiasaan, kan? Kebiasaan positif, budaya positif. Budaya-budaya ini kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas kemudian menjadi keyakinan sekolah. Seri apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan memegang teguh akan ditutup? Kira-kira? Betul. Nah, enggak, kalau misalnya ini bukan rahasia, tapi barang berharga. Ditutup. Karena takut dimiliki orang lain gitu ya. Kalau setuju? Kalau saya dibuka, karena itu barang berharga dan membawa manfaat bagi orang. Kalau bisa sebanyak-banyaknya orang boleh tahu. Nah ini artinya dari dua orang ini saja ada sesuatu yang berharga di dalam ini. Kemudian ada yang menyampaikan, oh menurut saya ini ditutup, oh menurut saya ini dibuka. Hanya aja dua orang saja, apalagi dalam satu sekolah. Kemudian kita mempunyai 200 lebih siswa, sehingga inilah yang dibutuhkan adalah menyatukan keyakinan. Dari keyakinan 1, 2, 3 sampai beberapa orang tadi. Sebagai guru untuk bisa menyamakan persepsi ini, inilah proses yang disebut dengan mengubah paradigma. Kita ambil contoh kelas 1, biasanya masih sering menghukum atau tidak kira-kira seperti itu? Sering ya, dipukul siswa itu masih ada. Padahal itu tidak boleh. Tidak boleh, dari dulu pun juga sama, tidak boleh. Nah sekarang kita coba contohkan bagaimana caranya. Ada pertanyaan begini, bagaimana caranya murid agar disiplin? Ada yang bilang memukul, harus dipukul, harus dibentak, harus dipaksa. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Bisa. Atau mungkin kepala sekolah? Atau orang tuanya, atau murid itu sendiri? Nah, ini kita akan berbahas ini. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid agar bisa mencapai budaya positif itu? Kembali lagi ke tadi, bahwa keyakinan sekolah, kalau kita bentuk dalam keyakinan kelas, bahwa murid sudah yakin bahwa ini adalah budaya positif yang harus kita tegakkan, maka yang bisa memahami, yang bisa mengerjakan dan melaksanakan itu adalah kita sendiri, yaitu kita terlibat dalam keyakinan sekolah tadi. Murid akan dengan sendirinya akan berjalan atau melangkah tanpa harus disuruh. Kalau misalnya contoh,
keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat hari ini adalah kita yang buat, gurunya. Kemudian kita praktekkan di lapangan. Semua siswa harus bersih-bersih misalnya. Setiap hari Jumat kita harus membersihkan sekolah. Sementara yang membuat adalah gurunya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, satu, ketika gurunya ada, murid akan begitu antusias, semangat, kan begitu ya. Kemudian ketika tidak ada gurunya, apakah mereka semangat? Kemungkinan besar mereka tidak akan semangat, karena mereka berangkat dari orang lain, bukan berangkat dari dirinya sendiri. Kemudian kita coba dibalik, kemudian mereka kita libatkan, semua murid kita libatkan dalam keyakinan kelas, maka kita akan menjadi keyakinan sekolah. Kita libatkan mereka bagaimana kira-kira keyakinan mereka, kita arahkan keyakinan mereka bahwa kita bersih-bersih hari Jumat itu ternyata luar biasa baiknya, dan itu bermanfaat bagi kebersihan sekolah kita. Ketika mereka sudah yakin, kemudian kita menjadikan suatu keyakinan kelas dan menjadi budaya positif di sekolah kita, itu akan berbeda hasilnya. Mereka akan dengan sendirinya melaksanakan kegiatan itu tanpa atau ada atau tidak orang lain. Sehingga walaupun gurunya tidak ada, gurunya ada, mereka akan berjalan sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan mereka. Itu mungkin yang bisa bisa disampaikan. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, silakan Bu Jo. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah budaya positif tadi itu bisa direalisasikan atau diaplikasikan bersama orang tua siswa atau wali murid. Jadi bukan hanya siswanya saja, tapi orang tuanya pun ikut terlibat. Nah, di situ apakah bisa? Terima kasih. Ini sangat luar biasa kalau kita bisa melaksanakan itu, dan itu sangat dianjurkan. Karena di sini budaya itu tidak harus budaya di sekolah saja, tetapi budaya positif ini bisa dibawa ke lingkungan rumah atau keluarga masing-masing. Bahkan bisa kita sosialisasikan kepada mereka, maka kita akan mendapatkan amunisi atau tenaga baru, tenaga tambahan. Karena semangatnya bukan hanya dari sekolah, tetapi dari rumah. Nanti orang tua akan memberikan semangat dari rumah, kita akan memberikan semangat dari sekolah. Dan siswa akan semakin kuat karena sudah ada intrinsiknya, sudah ada semangat dari dalam. Kemudian didukung dari semangat dari luar, dari orang tuanya, dari gurunya. Akan semakin besar semangat itu. Dan ini luar biasa kalau bisa kita laksanakan. Kita kumpulkan dulu nanti wali murid, kita sosialisasikan budaya positif ini. Jadi bukan hanya sosialisasi di sekolah, tetapi juga kepada masyarakat kita di sekitar kita. Dan saya siap menyampaikan itu nanti di depan wali murid yang akan hadir nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan sosialisasi ini dengan sosialisasi ini Bapak Ibu bisa lebih memahami betapa pentingnya budaya positif. Dan yang lebih penting lagi adalah proses bagaimana kita menyepakati bahwa budaya positif ini dari mana? Dari kelas, dari keyakinan kelas, kemudian menjadikan keyakinan sekolah, dan akhirnya bisa menjadi budaya positif di sekolah juga. Dan kita tidak boleh berhenti dari sini. Nah, itu dilakukan setiap waktu, berkesinambungan dari hari ini, besok, tahun depan, dan seterusnya, sehingga menjadi budaya. Dan itu adalah satu mimpi saya sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SD Telaga 3,